Halo semuanya, kembali lagi pada channel Berita Kripto. Sekarang saya akan coba membahas SRP ya teman-teman. Kita akan analis SRP karena sudah mungkin dua hari saya nggak melihat SRP. Oke, ini ada sisa-sisa trendline yang saya buat tempo lalu pada video yang lalu, di mana area 0,5353 ini adalah resisten kunci bagi SRP untuk zona resistennya, karena di sini ada 3 buah triple top ya teman-teman. Di sini dan di sini, kemudian di sini ada 3 buah triple top maaf pada SRP. Jadi ini menjadi sebuah zona penting bagi SRP yang harus tertembus jika ingin naik lebih jauh. Oke. Kemudian pada di bawah sini juga ada trendline di mana ini menopang SRP. Trendline-nya karena ada support yang cukup kuat di sini. SRP berhasil menahan area ini ya teman-teman, jadi membuat suatu trendline support. Oke, kita lihat di 1 bulan terlebih dahulu. 1 bulan masih belum cukup bagus, cuma belum bisa menembus zona resisten ya teman-teman. Di sini masih berada di zona EMA, wave EMA yang menahan sebelum SRP dapat naik, breakout atau breakdown kembali. 1 week, kita lihat di 1 week sama yang tadi. Ini adalah resist dan supportnya. Kita ke 1 hari aja. Nah, di 1 hari ada cukup banyak week candle panjang-panjang ya di SRP teman-teman, di mana itu menandakan bahwa SRP masih sulit untuk menembus ke atas atau turun ke bawah. Kemudian dia juga masih di area EMA. Kemudian di sini jelas ada support yang cukup kuat di sini yang menahan SRP pada support di sini, dan tentunya di resist triple topnya. Nah, kita coba lihat volume dulu apakah ada sesuatu. Di sini sebenarnya sudah ada sedikit kemajuan bagi SRP ya teman-teman, di mana sini ada volume yang cukup naik perlahan, di mana itu menandakan cukup baik karena naiknya transaksi berarti naiknya demand. Oke. Tetapi di sini ada satu candle yang cukup jelek juga teman-teman ya. Di sini ada sebuah candle yang cukup jelek, di mana doji sini ekornya panjang ke atas, jadi cukup bearish, tapi belum menciptakan bearish divergence, jadi masih lumayan aman. Oke, kemudian kita bisa lihat ya teman-teman, kalau dibandingkan dengan Bitcoin di sini, kita lihat di time frame 1 hari. Bitcoin mengalami kenaikan yang cukup banyak, sampai ya kita bisa ukur sampai 25% kurang lebih Bitcoin. Tetapi SRP dari, jika dibandingkan dengan Bitcoin, berapa nilai presentasi kenaikan? Kita ambil dari tarik bawah, SRP baru cuma naik 7%. Kenapa tidak bisa mengimbangi Bitcoin yang bisa naik sampai 25% atau mungkin bahkan bisa lebih? Harusnya altcoin untuk performa itu bisa lebih dari Bitcoin untuk persentase kenaikan ataupun penurunan. Itu adalah karena Bitcoin dominan tentunya, dimana Bitcoin dominan ini ketika Bitcoin breakout, Bitcoin dominan juga ikut naik cukup tinggi teman-teman. Di sini ya kita bisa lihat masif kenaikan yang terjadi pada Bitcoin dominan sangat tinggi, dari 48%, 47 sampai sekarang menjadi 51%, naik sekitar, kita lihat 8%. Jadi itu cukup besar untuk Bitcoin dominan ya, kenaikan tersebut, di mana kenaikan ini sepertinya akan terus berlanjut sampai mencapai di titik 60% kurang lebih untuk Bitcoin dominan. Mungkin akan sedikit retest, tapi 60% sekarang ini sudah cukup terlihat akan ke sana.
dimana jika Bitcoin dominan naik sampai 60%, tentunya altcoin cuma akan diam di tempat atau bahkan bisa turun. Kalaupun naik paling juga naik sedikit-sedikit. Contohnya tadi Bitcoin naik 25%, tapi Ripple cuma naik 8%. Perbandingannya seperti itu, nggak bisa mengimbangi Bitcoin yang harusnya bisa naik 25%. Oke, seperti itu. Jadi oh ya, di sini juga ada sebuah indikator bagus, di mana ada indikasi bagus di mana Bitcoin dominan mengalami bearish divergence. Harga naik membentuk higher high dan RS-nya turun membuat higher low, di mana ini akan kemungkinan akan sedikit membuat mini altcoin season ya teman-teman. Jadi kemungkinan altcoin mulai dari sini mungkin besok atau hari ini atau lusa atau Senin bisa ada kemajuan untuk altcoin jika Bitcoin dominan breakout dari trendline di sini. Oke, jika trendline ini berhasil tertembus, maka akan ada sedikit altcoin season. Oke, seperti itu untuk Bitcoin dominance. Dan untuk XRP, jika altcoin mini season itu terjadi, akan sangat memungkinkan XRP akan kembali menguji triple topnya di sini minimal di 0,5353. Oke, seperti itu. Kita coba lihat indikator pada sebentar, saya lihat dulu di time frame yang lebih kecil. Belum ada sesuatu yang bagus ya, karena tidak bisa mengimbangi kenaikan dari Bitcoin tentunya. Kita coba lihat indikatornya, belum ada yang bagus juga, masih belum. Oke, seperti itu mungkin untuk Ripple. Jadi kita harus menunggu Bitcoin dominan ini breakdown untuk menciptakan suatu altcoin mini season, sehingga Ripple dapat naik kembali untuk menguji resisten triple topnya. Oke, seperti itu analisis untuk Ripple pada hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe teman-teman. Oke, terima kasih.